Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai peningkatan pembelajaran tahfiz Al-Quran melalui metode talaki pada anak usia dini, yang disajikan oleh Novi Maria Krisnawati dan Sita Husnul Khotimah. Mengapa tahfiz Al-Quran pada anak usia dini penting? Pertama, untuk pembentukan karakter dan keimanan. Tahfiz membantu membentuk karakter mulia dan menanamkan nilai-nilai keimanan yang kuat sejak usia dini. Memori optimal untuk menghafal. Anak usia dini berada dalam masa keemasan atau golden age, di mana kemampuan memori mereka sangat optimal untuk proses menghafal. Mengatasi kesulitan hafalan, metode yang tepat diperlukan untuk mengatasi tantangan umum, yaitu kesulitan anak dalam menghafal dan memahami Al-Quran secara benar. Metode talaki apa dan bagaimana? Definisi dan prinsip utama. Pertama, menyetorkan langsung. Metode pembelajaran dengan cara menyetorkan hafalan secara langsung, ayat per ayat kepada guru atau instruktur. Kemudian fokus pada makhraj dan tajwid. Fokus utama adalah pada pengucapan lafaz makhraj dan hukum bacaan tajwid yang benar dan sempurna. Kemudian koreksi cepat dan interaktif. Interaksi tatap muka langsung mempercepat proses koreksi kesalahan dan penguatan hafalan, menjadikannya sangat personal. Studi Krisnawati dan Khotimah pada tahun 2021, temuan utama: penerapan metode talaki secara terstruktur dan konsisten menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas hafalan anak usia dini yang signifikan. Kualitas hafalan meningkat. Anak-anak menunjukkan perbaikan dan kebenaran tajwid dan kelancaran hafalan. Kemudian, meningkatkan kepercayaan diri. Proses interaktif membantu anak lebih percaya diri dan termotivasi dalam proses menghafal dan menyetorkan hafalan. Efektif untuk pemula. Metode ini sangat efektif bagi anak usia dini yang baru memulai pembelajaran tahfiz Al-Quran. Bukti empiris atau keunggulan metode talaki. Sebuah penelitian kooperatif menunjukkan superioritas metode talaki dibandingkan metode lain, seperti metode Umi, dalam pengembangan kemampuan hafalan surat pendek. Untuk penjelasan nilai statistik, nilai uji terhitung 11,538. Ini adalah hasil perhitungan dari uji statistik atau uji T yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan metode talaki dan kelompok kontrol menggunakan metode lain. Kemudian nilai uji T tabel 1,734.000. Ini adalah nilai standar dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan tertentu atau biasanya terkait jumlah sampel. Interpretasi hasil. Karena nilai T hitung 11.538 jauh lebih besar dibandingkan dengan T tabel hanya 1.734,
maka perbedaan antara kedua kelompok sangat signifikan secara statistik. Artinya, penggunaan metode talaki secara nyata lebih unggul atau efektif dibandingkan metode lain dalam penelitian ini. Untuk penjelasan grafik yang memperlihatkan dua batang perbandingan, satu untuk kelompok talaki dan satu untuk kelompok umi. Di sini bisa dilihat tinggi batang atau skor kelompok talaki lebih tinggi daripada kelompok umi, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang menggunakan metode talaki lebih cepat dan tepat dalam menghafal. Untuk kesimpulan, metode talaki terbukti secara statistik dan visual grafik memberikan hasil yang lebih baik dalam mengembangkan hafalan anak-anak dibandingkan metode lain pada penilaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Fidesa Maun dari kelompok 3 kelas C PAUD Polteam. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang peningkatan pembelajaran tahfiz Al-Quran melalui metode talaki pada anak usia dini, yaitu proses implementasi metode talaki. Implementasi yang berhasil memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Fokus pada interaksi personal antara guru dan siswa, misalnya tahap perencanaan, yaitu penentuan target hafalan, misalnya surat pendek tertentu, dan penyiapan materi pendukung mushaf kartu hafalan. Tahap pelaksanaan interaktif, pembelajaran interaktif di mana guru membaca, anak meniru, dan kemudian menyetorkan hafalan secara rutin dan bergantian. Tahap evaluasi dan koreksi, monitoring perkembangan hafalan harian atau mingguan dan perbaikan kesalahan, misalnya kesalahan tajwid, makhraj, kelancaran secara berlangsung. Keunggulan metode talaki untuk anak usia dini yaitu metode talaki menawarkan manfaat unik yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan perkembangan emosional anak usia dini. Tajwid dan makhraj sempurna. Koreksi langsung memastikan anak menguasai pengucapan huruf Al-Quran sejak awal, menghindari kesalahan yang menetap. Membangun disiplin rutin, kebiasaan menyetorkan hafalan secara rutin, menanamkan disiplin dan komitmen jangka panjang terhadap Al-Quran. Feedback personal dan efektif. Setiap anak menerima perhatian penuh dan umpan balik yang dipersonalisasi meningkatkan kecepatan belajar mereka. Motivasi dan kepercayaan diri. Pujian dan koreksi konstruktif dari guru secara langsung meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak dalam menampilkan hafalannya. Contoh transformasi nyata studi kasus lembaga tahfiz, yaitu yang pertama TKQ Miftahur Rahmah. Dalam waktu 3 bulan, terjadi peningkatan signifikan dalam penguasaan tajwid dan volume hafalan, menunjukkan dampak cepat talaki. Yang kedua, SD IT Ulul Albab Weleri. Penerapan talaki berhasil menciptakan intensitas hafalan yang sangat baik di kalangan siswa dengan capaian target yang konsisten. Yang ketiga, Rumah Tahfiz Berlian Asri. Metode ini terbukti menjadi akselerator mempercepat capaian target hafalan seluruh santri cilik di lembaga tersebut. Tantangan dan solusi waktu dalam penerapan talaki, yaitu tantangan guru, kurangnya guru ahli makhraj dan tajwid. Tantangan waktu, alokasi waktu, belajar terbatas setiap anak. Solusi guru, pelatihan intensif dan mentor berpengalaman.
dan solusi waktu, jadwal mikroning dan sesi ulang singkat. Tantangan kunci yang pertama, keterbatasan guru yang memiliki kualifikasi ahli makroj dan tajwid. Yang kedua, alokasi waktu pembelajaran yang terhambat untuk setiap anak. Yang ketiga, variasi kemampuan menghafal dan fokus antar anak yang beragam. Solusi strategis yaitu yang pertama, melaksanakan pelatihan guru bersertifikat secara berkala. Yang kedua, penggunaan media pendukung digital dan alat bantu visual. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran hybrid tatap muka dan daring untuk fleksibilitas waktu. Yang keempat, memperkuat kolaborasi orang tua sebagai mitra pengajar di rumah. Kesimpulan dan aksi nyata. Talaki, metode efektif dan talaki. Yang teruji, metode talaki terbukti secara empiris dan studi kasus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran tahfiz pada anak usia dini. Pentingnya konsisten implementasi. Keberhasilan membutuhkan implementasi yang sistematis, terencana, dan konsisten dari semua pihak yang terlibat. Investasi terbaik adalah menanamkan Al-Quran di hati anak sejak dini. Mari kita bersama dukung pengembangan dan penerapan metode talaki untuk membentuk generasi Quran yang cemerlang dan berkarakter. Baiklah, itulah hasil dari materi kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.